أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وآفنا وفنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, semoga Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekeluarga anak zuriat hingga hari kiamat meridhai, merahmati, mencintai, mengampuni. Semoga Allah jadikanlah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh anbiya wal mursalin, sahabat-sahabat Nabi, ahli bait Nabi, wali-waliullah, ulama dan guru-guru kita. Allah jadikanlah syafaat mereka itu kepada kita sekeluarga. Mudahan kita mendapat barakah syafaat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa rahmat Allah, nikmat, kebaikan, keberkahan yang Allah anugerahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mudahan Allah berikan juga kepada kita sekeluarga. Adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau dilahirkan di daerah Jailan, di sebuah desa terpisah dari kota Tabaristan, 1 Ramadan 470 Hijriah. Beliau wafat 10 Rabiul Tsani 561 Hijriah di negeri Baghdad. Umur beliau 91 tahun. Di antara keistimewaan Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa Allah jadikanlah beliau semenjak kecilnya sudah diberi makam kewalian. Berkata ibu beliau, Syekh Abdul Qadir Jailani, kata beliau, adalah anakku Abdul Qadir. Semenjak bayinya, kecilnya, apabila masuk bulan Ramadan, maka tidak mau menyusu di siang Ramadan. Bayi ajaib, siang Ramadan kada mau menyusu. Puasa juga sih, mulai lagi halus, mulai bayi, puasa sudah. Beliau Syekh Abdul Qadir Jailani oleh murid-murid beliau ditanya, wahai guru, kapan pian mengetahui bahwa pian dijadikan Allah wali Allah Ta'ala? Kata beliau, umurku 10 tahun. Aku melihatlah malaikat. Ini mata Syekh Abdul Qadir Jailani melihat alam malaikat. Mereka berkelilinglah dengan aku. Dan malaikat berkata kepada anak-anak yang lain, beri jalanlah kepada anak ini
Sesungguhnya ini adalah wali Allah Ta'ala. Pernah suatu saat beliau dengan kawan-kawan hendak bermain-main. Tiba-tiba terdengarlah suara orangnya kadada, "Ya Mubarak, wahai anak yang diberkahi Allah." Adalah beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau seorang wali yang diperintah untuk menyatakan diri kepada masyarakat. Masyhur ngarannya. Jadi wali itu ada masyhur, ada mastur. Ada yang diketahui orang lain banyak bahwa beliau wali, ada yang kada ketahuan, mastur namanya, tersembunyi. Dan yang terbanyak wali-wali itu adalah mastur, itu yang terbanyaknya. Kada banyak nang disuruh masyhur itu, kada banyak. Yang diperintah masyhur itu biasa Rasulullah langsung nang memerintah masyhur itu. Jadi walhasil ringkas cerita, beliau menuntut ilmu di kota Baghdad. Lama, lalu akhirnya alim. Kada maajar sih dia. Maka suatu saat datanglah kepada beliau oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan, ini jaga ini, waktu jaga Rasulullah hadir. Itu bagi wali karamat namanya, bagi Rasulullah mujizat. Mujizat Rasulullah, Rasulullah sudah wafat, beliau kembali ke alam dunia menemui wali-wali. Bagi wali itu namanya karamat. Ditemui Rasulullah yang qazatan, secara jaga, ada di dalam tidur. Lalu kata Rasulullah, "Wahai anakku, wahai cucuku, mengapa engkau tidak menyampaikan ilmu?" Lalu kata beliau, "Wahai datu," bahasa kita nih, "ulun ini orang bangsa ajam, orang asing, bukan penduduk Baghdad. Bagaimana bisa ulun mengajar orang yang di sini?" Maka oleh Rasulullah, mulut Syekh Abdul Qadir Jailani diludahi sampai 7 kali diludahi. Lalu sabda Nabi, "Wahai cucuku, maka datanglah kepada mereka, ajaklah mereka kepada Allah, ajari mereka ilmu dan pimpinlah ibadah." Lalu beliau bersiap hendak menyampaikan ilmu, hendak mengajar. Ternyata beliau pun kada bersuara juga, terdiam, pada banyak hadir sudah nang hendak mengaji lawan sidin.
Lalu hadirlah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ulang nang hadir. Ujar Sayyidina Ali, wahai Abdul Qadir Jailani, sampaikanlah ilmu, berkata-katalah, sampaikan. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Sayyidina Ali, bahasa kita nih bahasa gugup ya, karena bandar. Maka oleh Sayyidina Ali diludahi mulut Syekh Abdul Qadir Jailani sebanyak 6 kali. Kurang pada Nabi 7 tadi, 6 beliau diludahi oleh Sayyidina Ali. Maka akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan ilmunya dan memimpin ibadahnya. Adalah beliau memulai dengan berdakwah dan memberi nasihat itu pada tahun 511 Hijriah, sehingga sempitlah majelis, banyaklah yang hadir ribuan. Itu biasa gitu tak? Bila ada orang alim mengajar muridnya banyak benar, itu wali Allah Ta'ala tak, kita kuat sangka benar tak? Hingga banyaklah orang-orang yang ahli maksiat bertaubatlah dengan nasihat, berkat nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan orang-orang yang kafir pun Yahudi Nasrani banyak juga, sampai 500 orang yang bersyahadat di hadapan beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Berkata Syekh Majah, bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau di suatu saat, di suatu majelis, beliau berkata, kakiku ini di atas pundak-pundak seluruh wali-wali, ya kan? Maka perkataan beliau Syekh Abdul Qadir Jailani itu didengar seluruh wali-wali di seluruh dunia. Maka seluruh wali di dunia menundukkan kepalanya, yang artinya apa yang diucapkan beliau memang benar. Nah, lalu gelar beliau adalah Sultan Aulia, rajanya wali Allah Ta'ala. Dan juga gelar beliau itu adalah Qutbul Maqam, wali kutub maqam. Ada wali Qutbul Ulum, wali kutub ilmu, itu adalah Imam Ghazali. Ada makamnya wali Qutbul Ahwal, itu Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Nah, mudahan kita dapat barakah dan syafaat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di dalam kitab namanya Al-Hubruddal, karangan Imam Abdurrahman As-Sayuti, beliau menghimpun hadis-hadis Nabi tentang wali-wali Allah Ta'ala.
Ya artinya orang yang bermakam wali itu ada. Kenapa? Karena ini membantah ada sebahagian yang kada percaya dengan adanya orang yang bermakam wali. Kada percaya? Wali memiliki karamat, ada juga yang kada percaya. Jadi wali itu ada yang bermakam wali dan ada bagi wali itu memiliki karamah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi azza wa jalla bil khalqi salasumi'atin qulubuhum ala qalbi Adam. Sesungguhnya Allah memilikilah hamba yang jumlah mereka itu 300, yang hati mereka itu seperti hati Nabi Adam, artinya mewaris makam Nabi Adam. Ya kan, hatinya, hal hatinya, pandangan hatinya sama lo Nabi Adam. Ada 300 orangnya. Wa inna lillahi bil khalqi arba'una qulubuhum ala qalbi Musa. Dan Allah memilikilah daripada di antara hamba-hambanya ada 40 orang yang hati mereka itu atas hati Nabi Musa, sama hati lo Nabi Musa, pandangannya, musyahadahnya, ya kan, zauknya di bawah makam Nabi Musa, mewaris makam Nabi Musa, ya kan. Ini biasa 40 ini abdal namanya. Walillah bil khalqi sab'atu qulubum ala qalbi Ibrahim. Dan Allah memilikilah di antara hamba-hambanya ada 7 orang yang hati mereka itu atas hati Nabi Ibrahim, mewaris makam Nabi Ibrahim. Walillah bil khalqi khamsatun qulubuhum ala qalbi Jibril alaihissalam. Dan ada di antara hamba-hamba Allah 5 orang yang hati mereka itu atas hati malaikat Jibril. Ya kan, perhatiannya makanya malaikat Jibril. Walillah bil khalqi salasatun qulubuhum ala qalbi Mikail. Dan Allah memiliki hamba 3 yang hati mereka itu atas hati Mikail. Walillah bil khalqi wahidun qalbu ala qalbi Israfil. Dan Allah memiliki hamba seorang yang hatinya itu atas hati malaikat Israfil. Fa iza matal wahidu abdalallah makana minas salasah. Apabila meninggal yang seorang itu, maka digantikan yang di antara yang 3. Ya kan? Yang 3 naik ke atas menjadi 1. Wa iza mata minas salasah abdallah makana minal khamsah. Apabila meninggal dunia di antara yang 3, maka digantikan daripada yang 5. Meninggal atau naik di antara yang 3 tadi, naik ke atas kosong, ya kan? Kurang, nanang di bawah ulang naik makamnya, atau meninggal dunia digantikan yang di bawah. Wa iza mata mi'a khamsah baddalallahu makana minas sab'ah. Apabila meninggal atau naik makamnya daripada yang 5 orang, maka digantikan di antara yang 7 yang di bawah naik. Wa iza mata minas sab'ah abdallahu makana minal arba'in. Apabila meninggal dunia yang 7, maka digantikanlah kedudukannya di antara yang 40. Di antara 40 yang naik ulang makamnya. Wa iza mata minal arba'in Abdullah maka minas salasah mi'ah.
Apabila meninggal daripada yang 40, satu nang 40 itu meninggal, maka digantikan di antara 6.300. Naik nang 300 di antaranya seorang. Wa iza mata minas salasi mi'atin Abdullah makan minal amah. Apabila meninggal dunia di antara yang 300, maka Allah gantikanlah daripada nang awam, wali nang awam nang lainnya lagi. Biasa namanya itu nang kita sembahyang hajat tak biasa. Assalamualaikum ya rijalal ghaib, assalamualaikum ya rahal maqdasiyah, aghisuna biquwatillah wansuruna binuzratillah. Ya kayak itu bertawasul menyebut makam-makam wali-wali. Ya kutub, nah itu tak, ya kutub, ya abdal, ya akhyar, ya nujaba, ya autad. Itu makam nama makam wali-wali itu bertawasul supaya hajat-hajat kita dikabulkan Allah berkat menyebut orang-orang yang dicintai Allah. Jadi ada wali itu ada memang dari Nabi juga. Seluruh sahabat-sahabat Nabi itu makamnya wali Allah Ta'ala, bahkan lebih tinggi daripada makam wali yang sekarang. Kita membaca karamat wali-wali, sakti-sakti, itu kada kalau mengalahkan makam sahabat, tetap lebih tinggi makam sahabat. Ya kan kita kalau kita membaca manaqib wali-wali lalu menceritakan karamat-karamatnya, lalu kita merendahkan sahabat, kada, tetap tinggi sahabat. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau ditanya, guru, bagaimana makam pian dengan makam sahabat, mana lebih utama? Pian ini kan Sultan Aulia, rajanya wali nih. Bagaimana dibanding dengan makam sahabat? Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dabu yang ada di bawah sandal sahabat itu lebih afdal daripada wali. Ya kan? Sahabat tuh sandal, di bawah sandal tuh ada dabu, tanah kalau ada dabu kalau itu lebih afdal kata beliau daripada makam wali-wali yang ada bertamu lawan Nabi. Itu sahabat tidak akan dikalahkan sahabat, apalagi Rasulullah. Bihim yuhyi wa yumit wa yumtir wa yudfa'ul bala. Maka dengan berkat mereka itulah, dengan berkat wali-wali itulah Allah menghidupkan, Allah mematikan, dan Allah menurunkan hujan, dan Allah menolak daripada bala-bala dunia ini. Ya kayak ini dunia ini nak ada kiamat berkat wali tak. Jadi kita merasa, sadar kada sadar, mengetahui kada, kita ini dunia ini kada kiamat itu berkat wali-wali masih ada. Karena mereka itulah tempat pandangan kasih sayang Allah. Sehingga Allah dengan berkat wali itu Allah masih menurunkan hujan. Ya kan? Allah menolakkan bala. Lalu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ditanya. Yang meriwayatkan hadis ini Abdullah bin Mas'ud. Jadi Sidin sampaikan lawan tabi'in. Jadi murid Sidin bertakon, wahai sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud, bagaimana berkat mereka itu wali-wali, Allah menghidupkan, Allah mematikan? Kata beliau, karena mereka wali-wali itulah yang mendoakan. Ya kan, yang berdoa kepada Allah.
Ya Allah banyakkan umat Nabi Muhammad. Ya kan? Kalau hidupan orang banyak nangkawin, banyak melahirkan. Ya Allah tolakkan bala daripada umat Nabi Muhammad. Tak tolak bala. Jadi nyamannya kita hidup di dunia ini diantaranya adalah berkat doa wali-wali. Ya, berkat doa wali-wali yang selalu mendoakan umat Nabi Muhammad. Orang kafir pengguru nyaman juga pada didoakan hak. Orang kafir nyaman aja hidupnya, sugih-sugih aja, sehat aja, panjang umur aja, pejabat aja. Orang kafir itu kalau dibahas, orang kafir itu istidraj, ya kan? Lalu ada kata-kata wali nang menyandang bala, jadi ya kah? Ada kala kita sering mendengar walilah nang menyandang bala nah Allah turunkan. Artinya sidin nang mendoakan supaya bala itu Allah tahankan, Allah pindahkan. Atau andai turun juga ditolongnya Allah kau menyandang bala itu. Nah maka jadi kita kepada wali-wali Allah Ta'ala ini mencintai aja. Dimanapun siapapun ada wali-wali Allah Ta'ala yang sudah meninggal masih hidup, ya kan? Atau yang belum lahir sampai hari kiamat, kita mencintai aja kepada mereka wali-wali. Jangan sampai kita mencintai satu wali lalu memusuhi wali yang lain. Ya kan? Kada boleh kita. Jadi kita percaya dengan adanya wali-wali ini termasuk pintu yu'minuna bil gaib, ya kan, beriman dengan yang gaib. Kalau orang alim kita nyaman aja mengetahui, sidin sekolah di pondok tamat alim, tahu aja kita nyaman aja. Si Ano Habib Ano artinya keturunan Rasulullah. Sirin Habib nasabnya ini jelas aja, tahu aja nyaman aja kita. Adapun orang yang bermakam wali ini terkadang kita kada tahu siapa yang dijadikan Allah wali. Ada yang dimasyurakan ini biasa guru, nang guru itu banyak muridnya, biasa kita tak. Tapi bisa juga guru nang mengajar kada banyak muridnya wali bisa juga. Bahkan bisa aja nang kada mengajar bisa aja wali, dan nang tak banyak wali kada maajar, banyak benar wali nang kada maajar ilmu. Wali maksud ngadapnya kada tahu kita, cuma kita mencintai aja ya. Mudahan kita dapat barakah syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Demikian seluruh anbiya mursalin, sahabat-sahabat Nabi, ahli bait Nabi, wali-wali Allah, ulama dan guru-guru kita. Semoga Allah meridhai, merahmati, mencintai. Semoga Allah menganugerahkan tetap iman, Islam, ihsan. Berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad SAW.